Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 anggota. Di antaranya, saya sendiri Anissa Fitri, kemudian Dinda Ayu Fitaloka, Sinta, Mai Elisa Jara, dan Rizky Ridwan. Di sini kami akan menjelaskan materi landasan pendidikan mengenai landasan historis pendidikan Indonesia. Kami akan menjelaskan sejarah pendidikan di Indonesia, dimulai dengan sejarah pendidikan pada zaman purba sampai dengan pada masa pembangunan jangka panjang. Setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan. Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman purba disebut kebudayaan Paleolitik. Adapun kebudayaan pada kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi yang lalu disebut kebudayaan Neolitik. Kebudayaan masyarakat pada zaman purba tergolong kebudayaan maritim. Kepercayaan yang dianut masyarakat antara lain animisme dan dinanisme yang dipimpin oleh ketua adat. Pendidikan pada masa prasejarah ini atau zaman purba yaitu lebih bersifat praktis. Nah, jadi tujuan pendidikannya pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat, dan terhadap nilai-nilai religi atau kepercayaan yang mereka yakini. Karena kebudayaan masyarakat masih bersahaja. Pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat yang alamiah. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Kemudian pendidikan keterampilan mencari nafkah khususnya bagi anak laki-laki dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan real dalam masyarakatnya. Nenek moyang kita pada zaman ini umumnya tinggal di daerah subur dekat pesisir pantai. Mereka melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang dari India yang singgah dalam perjalanannya. Hubungan dagang semakin lama semakin meningkat. Seiring dengan itu, ke dalam masyarakat kita masuklah kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang India, antara lain berupa bahasa, tulisan, agama, termasuk juga sistem pemerintahan yang berlaku di India. Pendidikan pada zaman ini selain diselenggarakan di dalam keluarga dan di dalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau pesantren. Hal ini sebagaimana telah berlangsung di Kerajaan Tarumanegara dan Kutai. Pada awalnya menjadi pendidik atau guru adalah kaum Brahmana. Kemudian lama-kelamaan para empu menjadi guru menggantikan kedudukan para Brahmana. Tujuan pendidikan adalah agar para peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, mampu membela diri dan membela negara. Kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa Sanskerta termasuk membaca dan menulis huruf Pallawa, kesusasteraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri atau ilmu berperang. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam. Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat melalui iman, ilmu dan amal. Selain berlangsung di dalam keluarga, pendidikan berlangsung di dalam lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti di langgar-langgar, masjid, dan pesantren. Lembaga perguruan dan pesantren yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha dilanjutkan oleh para wali, ustadz, dan ulama Islam. Kurikulum pendidikannya tidak tertulis, tidak ada kurikulum formal. Pendidikan berisi tentang tauhid, pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam bersifat demokratis. Pada zaman ini, pendidikan dikelola oleh para ulama, ustadz atau guru. Raja tidak ikut campur pengelola pendidikannya.
Pengelola pendidikan bersifat otonom. Metode atau cara-cara pendidikan dilakukan dengan metode yang bervariasi, tergantung sifat materi pendidikan, tujuan, dan peserta didiknya. Pada zaman abad ke-16, ke negeri kita datanglah bangsa Portugis, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Demi kepentingan tersebut, tahun 1936 mereka mendirikan sekolah seminar di Ternate. Selain itu didirikan pula di Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik, ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat terkemuka. Pendidikan yang lebih tinggi diselenggarakan di Goa, pusat kekuasaan Portugis di Asia. Pemuda-pemuda yang berbakat dikirim ke sana untuk mendidik. Pada tahun 1946 di Ambon, telah ada 7 kampung yang penduduknya memeluk agama Nasrani atau Katolik. Yang selanjutnya adalah pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya 1596 bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka mendirikan VOC 1602. Selain berusaha menguasai daerah untuk berdagang, juga untuk menyebarkan agama Protestan sejak tahun 1800 sampai 1942. Negeri kita menjadi jajahan pemerintahan kolonial Belanda. Karakteristik kondisi sosial budaya pada zaman antara lain yang pertama adalah berlangsungnya penjajahan kolonialisme. Yang kedua adalah dalam bidang ekonomi berlangsung monopoli perdagangan hasil pertanian yang dibutuhkan dan laku di pasar dunia. Yang ketiga adalah terdapat stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku bangsa. Inflasi dari kondisi di atas pada zaman kolonial Belanda secara umum dapat dibedakan 2 garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu pendidikan diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pegerak sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan dan sebagai rintisan pendidikan nasional. Ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonialisme Belanda yaitu yang pertama, tujuan pendidikannya adalah untuk dualisme pendidikan. Yang ketiga adalah sistem konkordansi. Yang keempat adalah sentralisasi pengelolaan pendidikan. Yang kelima adalah menghambat gerakan nasional. Pendidikan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional. Sejak kebangkitan nasional 1908, sifat perjuangan rakyat Indonesia dilakukan melalui berbagai partai dan organisasi, baik melalui jalur politik, ekonomi, sosial budaya, dan khususnya jalur pendidikan. I Jumhur dan H. Danang Suparta pada tahun 1976 mengutamakan bahwa setelah tahun 1900, para usaha-usaha partikulir di bidang pendidikan berlangsung dengan sangat giatnya. Di masa ini lahirlah sekolah-sekolah partikulir atau perguruan nasional yang diselenggarakan para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu mula-mula bercorak 2, yaitu yang pertama adalah sekolah-sekolah yang sesuai dengan halaman politik, dan kedua adalah sekolah-sekolah yang sesuai dengan tuntutan agama, khususnya Islam. Karakteristik pendidikan kaum pergerakan nasional adalah 1. Bersifat nasionalistik dan sangat anti-kolonisme. Yang kedua, berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri. Dan yang ketiga, pengakuan kepada eksistensi perguruan swasta sebagai perwujudan harga diri yang tinggi dan kebinekaan masyarakat Indonesia serta pentingnya pengembangan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah pendidikan zaman militerisme Jepang. Jepang menyerbu Indonesia karena kekayaan negeri ini yang sangat besar, artinya bagi kelangsungan perang Pasifik, dan sesuai pula dengan cita-cita politik ekspansi
Di balik itu, mereka mempropagandakan semboyan hak Koichu atau semboyan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Sesuai dengan kondisi politik pada saat itu, tujuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah pendudukan Jepang diarahkan demi kepentingan kemenangan Perang Asia Timur Raya bagi Jepang. Karakteristik pendidikannya adalah: yang pertama adalah tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. Yang ketiga, sistem pendidikan menjadi lebih merakyat atau populis. Yang keempat adalah hilangnya sistem kontradansi. Dan terakhir, bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dijadikan bahasa pengantar, sedangkan bahasa Belanda dilarang sebagai bahasa pengantar di sekolah. Pendidikan pada periode 1945 sampai 1969. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Menteri Pendidikan, Pengajar dan Kebudayaan atau PP&K mengeluarkan instruksi umum agar para guru membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Selanjutnya, diawali dengan Kongres Pendidikan, Menteri PP&K membentuk Komisi Pendidikan dan komisi ini membentuk Panitia Perancang Undang-Undang atau RUU mengenai pendidikan dan pengajaran. Di dalam pasal 3 undang-undang ini termasuk bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Adapun pasal 4 menyatakan pendidikan dan pengajar berdasar asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. 5 dharma bakti pendidikan yaitu: 1. Membina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi atau moral Pancasila. 2. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja segenap bidang dan tingkat atau manpower. 3. Memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional. 4. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Menggerakkan dan menyadarkan seluruh kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat manusia Indonesia baru. Pada tahun 1950 sampai 1960 telah dirancang dan dilaksanakan wajib belajar SD. Untuk mengatasi kekurangan guru didirikan kursus pengajar untuk kursus pengantar kepada kewajiban belajar atau KPK PKB. KPK-PKB selanjutnya ditingkatkan menjadi SGB dan SGA. Adapun untuk guru sekolah menengah didirikan PGSLP dan APD. Tahun 1954 didirikan PTPG yang diubah menjadi VKIP dan diakhiri menjadi IKIP. Selanjutnya LPTK. Sejak tahun 1945 sampai 1961, pemerintah juga telah mendirikan beberapa perguruan tinggi atau universitas dan melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang perguruan tinggi. Pada era pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama atau 1961 sampai 1969 sekaligus Dekret Presiden 5 Juli 1959 menyatakan bahwa bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi karena dominasi politik tertentu, maka dasar atau asas pendidikan nasional diubah menjadi Pancasila dan Manipol Usdek. Tugas pendidikan adalah menghimpun kekuatan progresif, revolusioner, terporoskan nasakom. Untuk tercapai tujuan tersebut, maka ditetapkan apa yang disebut Sabta Usaha Tama, Panjawardhana, dan Hari Krida. Berbagai program pembangunan pada era ini akhirnya rontok akibat terjadinya pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 dan lahirlah era baru yang dikenal dengan Orde Baru. Kan pada era PJP 1. Pada PJP 1, kualitas manusia Indonesia memang meningkat,
termasuk pula pendidikannya. Contoh, antara tahun 1971 sampai 1990 penduduk yang tidak berpendidikan berkurang dari 42,5% menjadi 18,2%. Pada tahun 1971, pendidikan yang tamat SD baru 21,6%, sedangkan tahun 1990 menjadi 30,1%. Sejak awal Pelita 1 PJP1 telah dilakukan identifikasi masalah-masalah pendidikan nasional. Selanjutnya, pembangunan pendidikan dilakukan secara bersinabungan pada setiap pelita. Selama PJP1 telah dilakukan 3 kali pembaruan kurikulum sekolah, yaitu kurikulum 1968, 1975, dan 1984. Penambahan dan perbaikan sarana maupun prasarana pendidikan, Impres SD, upaya peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidikan, serta dilakukan berbagai inovasi pendidikan lainnya, demi meningkatkan partisipasi, relevansi, efisiensi, efektivitas, dan mutu pendidikan nasional. Untuk itu, pembangunan pendidikan dibiayai baik dengan menggunakan dana rupiah maupun dana hasil kerjasama luar negeri. Memang banyak hasil pembangunan pendidikan selama PJP1 yang telah diraih. Namun demikian, permasalahan pendidikan masih tetap belum terpecahkan secara keseluruhan dan masih harus tetap diupayakan melalui pembangunan pendidikan pada PJP selanjutnya. Bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kurikulum pendidikan dalam PJP1 telah dilakukan 3 kali perubahan kurikulum pendidikan atau sekolah, yaitu apa yang dikenal sebagai kurikulum 1968, kurikulum 1975, dan kurikulum 1984. Dalam kurikulum 1968 dirumuskan bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasila sejati. Isi pendidikannya ialah untuk mempertinggi moral, akhlak, dan keyakinan agama, mempertinggi keterampilan dan kecerdasan, dan mempertinggi mutu kesehatan fisik yang kuat. Wajib belajar melalui program pembangunan di atas dan dengan dirancangkannya wajib belajar sekolah dasar sejak dini tanggal 2 Mei 1984, maka pada akhir Pelita 2 kesempatan belajar anak-anak usia 7-12 tahun praktis telah dicapai, walaupun tentunya masih terdapat sejumlah anak-anak yang hidup terpencil. Sekian penjelasan materi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.